Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, selamat datang di ibadah kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 September. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih mendapat kesempatan untuk beribadah walaupun dalam kondisi yang tidak menentu. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah ini dengan saat teduh seperti biasa. Tolong handphonenya di silent supaya tidak mengganggu untuk kita beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia sedang berduka. Kita banyak mendengar berita demo sana sini, bahkan banyak juga yang korban meninggal. Kita tengah berduka saat ini, tapi kita masih bersyukur Tuhan mengasihi kita hingga saat ini. Tuhan masih mencintai kita dan masih memberi kesempatan pada kita untuk bersekutu, mendengarkan suara-Nya. Jangan sia-siakan waktu ini Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sibuk handphone, tapi biarlah kita fokus pada firman Tuhan dan pada pujian. Kita akan awali dengan bersaat teduh, mendengarkan lagu Ibu Pertiwi. Kita bisa menyanyi bersama-sama. Sedang bersusah hati, air matanya berinang, makin tanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpang dan kekayaan, kini itu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat Ibu Pertiwi, kami datang bernafis. Lihatlah putra putrimu, menggembirakan Ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Shalom. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk akan menghampiri Tuhan dalam hadiratnya. Kalau tidak keberatan, saya mengundang yang di belakang bisa di tempat yang masih kosong. Mari Bu, yang di belakang, yang masih kosong nih, Bu. Yang masih kosong Bu, ya. AC-nya udah dinaikin jadi nggak terlalu kena ke badan. Di sini aja Bu. Ya nanti kalau di syuting kan bagus hasilnya, jadi nggak jomplang.
Sini Oma. Waduh cantik sekali Oma. Ya. Ya benar ya Opa Oma, negara kita ini tidak baik-baik aja. Jadi kita tidak tahu ini sampai kapan, tapi kita percaya kita memiliki Tuhan yang besar. Amin. Yang penting kita selalu dekat melekat sama Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna atas setiap anak-anaknya, atas setiap hamba-hambanya. Mari kita tenang sejenak dan kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Ya Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita dan mari mulai angkat hati kita bagi Dia. Kalau kita semua boleh ada sampai saat ini bukan karena manusia, bukan karena kekuatan kita boleh ada sampai saat ini. Dan kalau kita boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita boleh dipersatukan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Dia. Kita mau berdoa bagi bangsa ini. Kalau di luar sana ada demo yang berlangsung, kita berdoa biar Tuhan campur tangan dan boleh melarai setiap perbuatan tindakan-tindakan anarkis yang merugikan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa bagi Engkau Tuhan, Engkau baik Bapa bagi setiap kami. Kami bersyukur Engkau boleh menghantar kami ke tempat ini Bapa dalam keadaan tubuh sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Kami bersyukur Bapa bagi Engkau Tuhan buat penyertaan perlindungan yang sempurna atas kehidupan kami, atas bangsa kami, atas setiap anak-anakmu, atas setiap gerejamu dimanapun berada Tuhan di muka bumi Indonesia ini. Mari biar Rohmu bekerja, Rohmu bekerja Bapa melawan bangsa kami Tuhan, melawan negeri kami Bapa, pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami, bawa bangsa kami kembali kepada Engkau Yesus Tuhan. Bangsa kami Bapa untuk Engkau Yesus Tuhan. Bangsa kami Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Roh Kudus Engkau bekerja Bapa, Engkau bekerja di bangsa kami. Bahkan di tempat ini Tuhan, bahkan di tempat ini Tuhan jadi seturut yang kami jadi. Kami bersyukur Bapa bagi Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama kata, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya.
Daulatkan Engkau sepenuhnya Bapa, bekerja Bapa di antara kami, bahkan di tempat ini, di bumi seperti dalam surga Tuhan. Engkau melawat setiap kami, sehingga ketika kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kesembuhan yang berasal daripada Engkau. Haleluya, satukan hati kami, satukan roh kami siap memuja menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari opa oma yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bisa sama-sama bangkit berdiri opa oma. Dan sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan hati bersuka. Naikkan pujian ini bersama-sama. Sama-sama bertepuk tangan lagi. Come on. Beri yang terbaik bagi dia.
hanya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini biar lahir dari hati kita mengasihi Dia. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Nyata perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bagi Engkau Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Kita bersyukur bagi Dia. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Dia baik buat kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali dan saya mengundang paduan suara dari lansia untuk memuji Tuhan. Mari kita sambutkan kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan. Tes.
Sekali lagi Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan buat Opa Oma yang sudah menyumbangkan suara emasnya buat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, mari kita kasih tepuk tangan buat Bapak. Baik, ya mari kita siapkan hati kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Nanti latihan sekali lagi. Kalau mau selesai, semua pulang. Mari Bapak Ibu dalam situasi kondisi apapun, biar kita tetap berpegang sama Tuhan Yesus karena sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Amin Bapak Ibu, dalam keadaan suka maupun duka, tetap memandang kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang mempesona hatiku, dia beri damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Yesus yang mempesona hatiku, dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku rasakan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi dengan punya Bapak Ibu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, dari hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku
kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang Kau curahkan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Apapun saat ini kondisi yang tidak baik Tuhan di negara kami yang kami cintai, Indonesia, namun ibadah, penyembahan, pujian, dan penyampaian firman-Mu tidak akan pernah berhenti, akan terus menyala, akan terus disampaikan sampai segala sesuatunya kesudahannya selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk kota-kota yang saat ini begitu banyak demonstrasi, begitu banyak kekacauan, kerusuhan, penjarahan. Tuhan campur tangan. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami andalkan. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan segala situasi yang tidak baik saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhir ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu dengan minyak baru, anggur yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Ya mungkin tidak terlalu banyak, beberapa sudah mau datang, takut memang ada demo, ya tapi nggak banyak. Ya saya pantau di daerah istana, ya. Jadi tetap kita hati-hati. Jadi saya bisa maklumi yang dari Tangerang, ya, dari beberapa lokasi sudah mau ke sini. Saya bilang jangan. Nanti kalau sampai ada apa-apa repot, ya. Namun satu hal, sore hari ini Tuhan mau bicara, kita berdoa bersama, ya. Nah, Indonesia sedang berduka. Tadi lagu awal itu untuk kita merenung Bapak Ibu Saudara, ya, ada yang salah dari kita manusia, ada yang perlu diperbaiki dari kita manusia. Bapak Ibu Saudara, oma-oma yang terkasih, kita tidak boleh menyalahkan perusuh ini. Kita koreksi diri kita juga. Amin. Kita juga enggak baik, kita juga masih perlu belajar, kita masih perlu diperbaiki untuk benar-benar menjadi serupa seperti Yesus, ya. Oke, kita ambil ayatnya. Saya mau tidak terlalu lama, tapi kita mau akan berdoa bersama, ya. Sudah saya tulis di sini. Kita deklarasikan, amin, supaya kota Jakarta ini benar-benar terkendali, ya. Tidak terjadi kerusuhan, penjarahan seperti sebelumnya. Baik, kita baca di sini. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kita butuh hiburan, kita butuh dihibur dalam situasi yang mungkin banyak orang cemas, khawatir, takut, ya, mau dibawa kemana bangsa ini, Pak? Kita di kota Jakarta juga mau jadi apa kota Jakarta ini? Mau keluar takut, ya, nanti di jalan dan lain sebagainya, ya. Nah, maka kita di sini dikatakan kita butuh segala penghiburan Roh Kudus yang menghibur kami dalam segala kecemasan, dalam segala kekhawatiran, dalam segala ketakutan dan ketidakpastian. Betul nggak? Tiba-tiba ada gerombolan yang kita nggak tahu. Tapi satu hal, maka kita perlu doa, ya, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kunci dari semuanya, kita minta kekuatan penghiburan dari Tuhan supaya kita bisa menghibur saudara teman-teman kita yang saat ini mengalami cemas, gak berani keluar, ngumpet, bisa stres Bapak Ibu. Peristiwa pandemi yang sudah terjadi, banyak yang akhirnya meninggal bukan karena kena COVID. Saya mengubur 6 orang, bukan COVID semua, karena tidak pernah bersosialisasi, karena takut ketularan, takut ini. Kita bongkar, kita buang rasa takut, karena saya kasih ayat, Allah bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan
kita dulu mendapatkan kekuatan penghiburan, baru kita bisa menghibur teman-teman saudara kita. Ya, mungkin yang ada di lokasi daerah Cikini, ada di lokasi dekat-dekat daerah kerusuhan, pasti khawatir. Gak mungkin gak. Kalau kita juga di posisi yang sama, Bapak Ibu Pak, kita pasti juga ngalami bohong kalau enggak. Nah, disinilah kita menguatkan, ya, kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nah, jadi penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, kita butuh penghiburan supaya kita kuat dan kita bisa menghibur saudara-saudara kita. Baik, lanjutnya ayat yang kedua, Wahyu 21 ayat 4. Dan dia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jadi peristiwa demo, peristiwa kerusuhan sudah memakan korban meninggal, luka berat, ya, rumah hancur, mobil hancur. Nah, maka pasti bicara perkabungan, kedukaan, kesedihan. Tapi Tuhan mau menghapus. Ayat ini harus kita hidupi supaya tidak selamanya kalau kita orang yang benar, hidup berkenan, itu selalu sedih atau menderita. Ya, ini kuncinya. Jadi yang lama sudah berlalu, ya, kita ampuni, kita minta ampun dengan Tuhan. Kan saya bukan yang buat masalah, bukan saya, betul. Tapi kita semua kena dampaknya. Bukan berarti kita boleh menyalahkan orang-orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini bicara masalah perut, tahu perut ya? Untuk makan aja nggak bisa. Terus bagaimana? Ya mereka sangat gampang sekali dipengaruhi, dikasih uang 50 terus ikut. Lalu pikiran jahat keluar, bisa rampok, bisa ambil apa aja di situ. Dari niat yang hanya demo, diprovokasi melakukan kriminal, itu tidak bisa dikendalikan karena massa. Ya, jadi Tuhan mau menghapuskan. Sekarang waktunya kita bangkit. Ya, oke, lanjutkan lagi. Ini sekilas yang mungkin. Nah, ayo kita baca. Tuhan mengizinkan peristiwa demonstrasi, ya, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan berujung pada kerusuhan, pembakaran dan penjarahan, agar setiap umat manusia di Indonesia sadar, ya, ingat dan mawas diri agar kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin selama ini kita merasa sudah nyaman, kita merasa aman, tapi setelah melihat penjarahan itu, pasti reaksi kita takut, aduh jangan sampai aku kena, jangan sampai aku juga dijarah, jangan sampai, pasti pikiran-pikiran itu muncul, betul Bapak Ibu Bapak. Nah, disinilah kita perlu disadarkan, perlu diingatkan dan mawas diri, ya, supaya kita jangan terlena, supaya kita belajar bersyukur, ya kan, Tuhan masih menyelamatkan kita, tidak ada di tempat-tempat terjadinya penjarahan dan kerusuhan. Nah, ini tujuannya, ingat kebaikan Tuhan, ingat perlindungan Tuhan, dan kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Kita selama ini nyimpang kiri, nyimpang kanan. Jadi peristiwa musibah itu ada berkahnya, ada sesuatu hikmah di balik musibah. Ya, ingat dan mawas diri, sehingga Tuhan akan memulihkan hati dan pikiran kita manusia untuk apa ini? Menata ulang dan ditata ulang oleh Tuhan kepada kebenaran sejati. Ini tujuannya. Jadi kalau kita fokus kepada kerusuhannya, kalau kita fokus kepada kejahatan kriminalitasnya, kita tidak akan mendapatkan tujuan, ya, bahwa hidup kita perlu ditata ulang, hidup kita perlu kita atur ulang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya, jadi selama ini mungkin kita rajin ibadah, sudah ke gereja, tapi kita belum kenal Tuhan. Nah, inilah momen yang
baik supaya kita diingatkan kembali, disadarkan dan mawas diri supaya kita mau menata dan ditata ulang oleh Tuhan. Ingat, oleh firman-Nya kepada kebenaran sejati. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi semua peristiwa yang terjadi seizin Tuhan. Artinya Tuhan pegang kendali. Nah, bagaimana korban-korban yang ditabrak meninggal? Kenapa Tuhan tidak melindungi? Pertanyaannya, apakah mereka orang-orang ini sudah kenal Tuhan? Jawabnya belum. Jadi bukan Tuhan kurang panjang untuk menolong, melindungi orang itu. Bukan kurang tajam telinga Tuhan mendengar doa-doa orang itu. Tapi karena tidak mengenal Tuhan, perhatikan, karena ketidaktaatan mereka melanggar perintah, mereka berontak. Itu warisan dari Lucifer, berontak, ingin melakukan kekerasan, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, bukan kehendak Tuhan. Akibatnya apa? Penderitaan, kematian. Jadi kita harus bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, Bapak. Bukan Tuhan tidak melindungi. Tuhan tidak menghendaki perpecahan, Tuhan tidak menghendaki kekacauan, Tuhan tidak menghendaki peperangan. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau terjadi artinya siapa? Kehendak manusia. Nah, jadi kalau penderita, kalau ada yang meninggal, kalau ada yang luka berat, jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan? Bisa ya Tuhan mencegah? Bisa. Supaya manusia ini tadi apa? Sadar, salah ini caranya. Yang kedua, ingat yang dilakukan itu tidak benar. Paham? Sadar diri, gitu loh. Kita kembali kepada jalan Tuhan, ya. Dan waktu Tuhan semakin dekat. Nah, inilah tujuannya akhir zaman ini, peperangan demi peperangan terjadi, pemberontakan demi pemberontakan terjadi, perpecahan di sana sini, banyak penyesal, banyak guru palsu, betul semua. Ya, ini yang terjadi. Oke, nah baik, mari kita akan berdoa bersama, kita deklarasikan, kita sehati sedikit. Ya, nanti setelah satu ayat lagi kita akan, nanti saya minta ditayangkan, jadi Bapak Ibu kalau bisa baca di sini, ya, nggak perlu cari dari mana. Dan saya minta dengan sikap sungguh-sungguh kita berdoa bersama, ya, untuk mendapatkan kekuatan perlindungan Tuhan dan supaya kerusuhan, penjarahan, demo-demo yang akan terjadi, akan berarti belum dapat dicegah atau diminimalisir oleh Tuhan. Karena kita nggak bisa, presiden aja nggak bisa cegah orang berdemonstrasi, nggak bisa, karena diberi hak. Ya, para mahasiswa, tapi mereka diberi ruang. Aksi damai boleh, tapi ketika disusupi nggak damai lagi namanya. Ya, baik. Mazmur 80 ayat 19-20. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkan kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkan kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Wajah Tuhan, kemarin saya bilang, berseru kepadaku, panggil namaku, cari wajahku. Ada apa dengan wajah Tuhan? Ingat ada kesaksian Pak Jonita ketika dia melihat ke langit, wajah Yesus. Dia tenang. Ketika dia cari di Google, wajah itu ada firman Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Di situ dia nangis. Jadi wajah itu menyinarkan terang, tapi firman-Nya itu membuat kekuatan baru. Amin. Terang itu menerangi gelap. Jadi kita sedih, kita dihibur, kita jadi tenang. Setelah tenang kita mendengar firman, kita perkatakan firman, maka kekuatan Tuhan kita rasakan. Amin. Ini kuncinya, ya. Berseru karena Dia Tuhan semesta alam, pulihkan kami, pulihkan kotaku, pulihkan tempat-tempat yang
kerusuhan yang dijarah, pulihkan semua fasilitas-fasilitas umum, ya, supaya kembali normal. Sekarang belum normal. Busway tidak berjalan seperti 24 jam, mereka batasi dan dijaga. Ya, ini kita perlu berdoa Bapak Ibu. Ya, ini belum selesai. Saya tidak takut-takuti, saya bukan ingkar, saya bukan, tapi ini belum selesai. Ada gelombang berikutnya. Ya, yang perlu kita doakan. Rencana-rencana provokator, orang-orang yang merencanakan kejahatan ini, biar dijamah oleh Tuhan. Mereka boleh bertobat, mereka boleh sadar dan mengurungkan niatnya. Entah bagaimana caranya, nggak perlu tahu. Tuhan punya 1001 cara untuk menggagalkan. Amin. Kita, bagian kita apa? Berdoa, bukan ketakutan, bukan ngumpet, bukan menyendiri. Waduh, banyak tentara di sini kemarin dulu. Itu ada panser di sini, justru kalau ada panser banyak tentara, itu malah banyak orang takut. Beberapa teman ngomong, gimana tentara? Lu ngapain mau tanya? Tentaranya tidur di mana? Emangnya kamu ada apa-apa kamu bisa manggil? Tentara itu tunduk kepada Tuhan, bukan panggilan kamu. Saya bilang, kamu punya Tuhan lebih dari tentara ya. Jaga di sini. Berapa kekuatan tentara kita? 2 peleton, 3 peleton melawan ribuan massa habis. Maka kekuatan Tuhan yang kita perangi itu roh teritorial. Nah ini kita perlu belajar. Bukan manusianya, perintah Tuhan. Musuh kita apa? Bukan daging dan darah, tetapi roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang saat ini bikin kacau, roh kekacauan. Itu harus kita deklarasikan, maka kita akan doa bersama. Saya minta Bapak Ibu Saudara, tolong fokus, karena ini kepentingan bersama. Ya, kalau kita bersatu, kalau kita betul-betul deklarasikan, kita akan mengalami pemulihan di kota Jakarta ini. Kita nggak takut lagi keluar-keluar, betul nggak? Kita nggak akan nanti gini, pikiran-pikiran negatif itu diubah oleh Tuhan. Ya, oke. Buatlah wajah itu bersinar, artinya sinar terang kemuliaan Allah Bapa cahaya wajah Yesus menyinari kota ini. Ketika terangnya kegelapan sir. Baik, tayangkan. Inilah doanya sudah saya buat. Mari kita perkatakan, kita ambil sikap doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami datang menghadap, kami mengakui dosa-dosa, pelanggaran, kesalahan, keragusan, ketamakan kami. Ampuni kami dan beri penghiburan dan kekuatan bagi bangsa Indonesia, agar diawali dan dimulai dari pribadi dan keluarga. Kembalikan dan pulihkan, ada roh kesatuan kebersamaan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan berikan kekuatan dan kedamaian dan kesembuhan untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Engkau sanggup mematahkan setiap roh-roh teritorial yang ada di setiap kota di Indonesia, dan Engkau sanggup membuat terobosan dan curahkan kasih-Mu, damai-Mu, dan sukacita-Mu kepada bangsa Indonesia yang kami cintai. Kuatkan kami dengan roh kudus-Mu agar kami tidak takut dan bimbang. Biarlah kami belajar dari kesedihan agar menjadi lebih kuat dan saling mengasihi satu sama lain, bukan saling membenci dan memusuhi. Sebab Engkau Allah Maha Pengasih dan sumber kasih bagi semua umat manusia. Amin. Bapak Ibu, ketika perkataan demi perkataan Bapak Ibu hidupi, itu membuat kita menang kekuatan. Karena kita nggak mampu, tapi Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Dan ayat terakhir terambil dari 2 Tawarik 7:14. Nah, inilah yang Tuhan mau. Kita pun mau. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Mari Bapak Ibu, kita merendahkan diri. Ya, berdoa dan
mengampuni dosa mereka, dosa saya dan saudara semua umat manusia bangsa Indonesia, serta memulihkan apa? Negeri yang kami cintai ini, memulihkan kota Jakarta, kota Medan, kota Bandung, kota Surabaya, kota Jogja, kota Solo, kota Makassar, kota-kota yang saat ini dilanda kerusuhan, demonstrasi. Tuhan pulihkan, bukan hanya bangsa, tapi kota di mana kita tinggal, Bapak Ibu. Ini tergantung dari doa yang kita panjatkan. Itu punya kuasa sehingga roh-roh teritorial, roh kematian, roh-roh jahat itu akan pelan-pelan berpindah keluar. Ya, awalnya gelap itu diterobos menjadi terang. Amin. Ya, jadi poinnya di sini jelas. Ya, Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Ya, kalau kita merendahkan diri, ini dulu poinnya. Yang kedua, mengaku kesalahan. Kita berdoa, Tuhan ampuni kata-kataku, pikiranku, tindakanku, perbuatanku, yang sadar maupun tidak aku sadari, yang aku ingat maupun tidak aku ingat, yang aku sengaja maupun tidak sengaja, ampuni dalam nama Yesus. Kita dari mulai pribadi kita, keluarga kita, lingkungan RT RW, komunitas kita, supaya kita semakin kuat. Ini kuncinya, ya. Mencari wajah Tuhan. Tadi apa? Biarlah cahayamu menerangi. Jadi kalau lampu dimatikan semua, kalau kita diterangi dengan wajah cahaya Tuhan, itu tidak akan bisa, kegelapan itu akan hilang. Amin. Kita tidak melihat gelap lagi karena cahaya bukan dari listrik dunia ini. PLN bisa mati, genset bisa disabotase, tapi wajah Tuhan siapa yang bisa sabotase? Tidak ada. Jadi tidak ada alasan lagi kita takut, kita khawatir, kita cemas. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh dan melakukan, merendahkan, akui terus, cari wajah Tuhan, berbalik dari kejahatan jalan yang salah, dan mulai hidup baru. Bapak Ibu Saudara, ini loh tujuan Tuhan, supaya kita menata ulang hidup kita, supaya kita mau memperbaiki diri dan diperbaiki, bukan oleh manusia, oleh firman, oleh Tuhan itu sendiri, agar kehidupan kita ke depan nanti bisa lebih baik. Kita tidak mudah khawatir, cemas, takut ketika menghadapi akan ada demo, akan itu teror. Tujuannya memang bikin kita takut. Kita punya Tuhan lebih dari itu. Mengapa kita harus takut? Tidak ada alasan. Tadi saya katakan ada ayat, Allah bukan memberikan roh ketakutan, melainkan membangkitkan roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Jadi tidak ada alasan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita nggak boleh takut lagi, kita nggak boleh khawatir lagi, kita nggak boleh cemas selama kita mengandalkan, mencari wajah Tuhan. Amin. Ya, berseru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, cari wajahnya. Ketika wajahnya menyinari kita, kita tidak ada takut lagi. Hadirat Tuhan, ya, kemuliaan Allah turun dari surga melingkupi kita, dalam segala aktivitas. Ini bisa. Bapak Surgawi, terima kasih. Sore hari ini hamba telah menyampaikan pesanmu. Kami semua di tempat ini, ruangan ini sudah mendeklarasikan doa yang sudah kami panjatkan. Kau mendengar semua Tuhan. Biarlah doa yang sudah kami masing-masing panjatkan benar-benar dengan kesungguhan hati. Karena tulus hati. Kau dengar semua Tuhan. Kami manusia biasa, lemah, terbatas. Suatu waktu bisa takut, suatu waktu bisa khawatir, cemas. Ampuni kami. Karena itu bukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus tidak ada hukuman, Bapak Ibu. Di dalam Kristus kita kuat, di dalam Kristus kita menang, di dalam Kristus kita berjaya. Terima kasih. Karena sore hari ini firman yang sudah hamba-Mu sampaikan menjadi rema, menghidupi semua yang ada sore hari ini. Untuk mulai sore ini tidak boleh takut lagi, tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas. Sebab Tuhanku lebih besar, sebab wajah Tuhan selalu menyinari aku, katakan itu. Sehingga tidak ada ketakutan. Aku boleh berjalan
semua bergantung kepadamu. Bukan presiden, tetapi hikmat yang memberikan kepada para pemimpin bangsa ini yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tuntutannya belum terpenuhi, agar diberikan forum-forum negosiasi bukan di jalanan lagi. Demikian juga tuntutan buruh Tuhan, biar mereka diberikan ruang mediasi, bukan mengganggu ketertiban umum. Hanya ini yang kami mohonkan, sehingga kondisi Jakarta, kota-kota lain dapat pulih kembali normal. Roda perekonomian boleh berjalan, sehingga kehidupan normal boleh kami alami kembali. Terima kasih Tuhan sore yang indah ini. Kami manusia lemah dan terbatas. Apa yang kami panjatkan itu adalah curhatan hati kami. Itu adalah bentuk ekspresi, karena kami manusia lemah, masih bisa takut, bisa khawatir. Tapi sore hari ini firman mengingatkan untuk kami mau merendahkan hati, untuk kami terus mau membangun relasi lebih intim denganmu, dan selalu berharap kepada Engkau. Fokus bukan kepada teror-teror ini, fokus kepada Tuhan yang sanggup untuk bisa menghadapi segala badai apapun. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih punya pikiran takut, hati yang tidak murni. Koreksi kami, sehingga sore ini kami Tuhan ubah menjadi pribadi yang berbeda. Tuhan pakai kami untuk jadikan kami terang dan terang dunia di sisa hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita semua diberkati dengan firman Tuhan di sore hari ini. Amin. Dan iya, kita tetap memiliki hati untuk bangsa ini. Kalau kita dekat melekat sama Tuhan, apa yang ada di dalam hati Tuhan itu pasti kita bisa rasakan.
yang melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa surgawi, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah sore hari yang indah ini. Pesan-pesan telah Hamba sampaikan. Kami juga sudah mendeklarasikan doa agar kota Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia Tuhan pulihkan. Sehingga kami boleh hidup kembali beraktivitas secara normal. Bangsa ini butuh Engkau, Tuhan. Bangsa ini butuh pertolongan. Para pemimpin-pemimpin kami, berikan dia hikmat membuat takut akan Engkau. Sadarkan para pejabat DPR siapapun, mereka manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Biarlah lewat peristiwa ini Tuhan, Engkau izinkan mereka sadar bertobat kembali kepada jalan-Mu. Kami percaya Indonesia Tuhan sanggup pulihkan. Dari pribadi-pribadi, dari keluarga-keluarga, mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari diri kita. Kita reformasi diri kita. Kita rela mau perbaiki, mengakui kelemahan kesalahan kita. Hubungan yang tidak baik-baik dengan Tuhan dan sesama. Mari sore ini kita buat komitmen dengan Tuhan untuk mau perbaiki. Karena bukan cuma kota Jakarta, bangsa ini yang tidak baik, kita juga pribadi di hadapan Tuhan dan sesama berinteraksi. Mari kita jadikan momen untuk mengubah supaya pribadi kita serupa menjadi seperti Kristus. Karena kita manusia biasa, tidak ada yang kebal, tidak ada yang
peristiwa-peristiwa kejadian yang buruk yang mengizinkan terjadi. Untuk kami terus belajar bersyukur, mengingat kebaikanmu, mengingat kemurahan, anugerah dan kasih karunia yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tingkat-tingkat langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Pak Santoso.